Belum lama ini Badan Pusat Statistik BPS merilis indeks kebahagiaan yang menyebutkan masyarakat Indonesia dalam kategori cukup bahagia. Namun hasil indeks BPS yang menuai kontroversi ini ternyata lebih banyak mengukur kebahagiaan dengan pendapatan. Benarkah di tanah air ini tolok ukur kebahagiaan seseorang adalah materi? Lori Singer menyajikan penelusurannya untuk Anda. Di tengah pertunjukan kolosal yang mendunia, Ramayana Ballet beratapkan langit dengan kemegahan Candi Prambanan sebagai panggung. Perempuan yang saya temui ini bukanlah pemeran utamanya. Pertunjukan Ramayana Ballet, apa peran yang diberikan? Itu kita rata-rata jadi rampak putri. Profesi ini sudah digeluti Susanti Puji Astuti selama 7 tahun. Pernah nggak sih seorang seniman merasa dalam tanda kutip bosan atau jengah dengan perannya? Bosan sendiri enggak, Mbak. Saya malah cenderung kangen. Malah kita nunggu-nunggu. Gimana ya? Ya kepuasan tersendiri itu tadi, Mbak. Nggak pernah bosan sih ngerasainnya. Orang tua saya mencari nafkah dengan seni. Saya dibesarkan dengan seni. Darah seni yang sama mengalir pada adiknya, Sumantri Adi. Adi jadi dalang, itu belajarnya dari usia berapa? Kelas 1 SD saya sudah sering. Oke, saat main wayang, apa yang kamu rasakan? Yang jelas saya bisa lepas, Mbak. Saya bisa berekspresi sebebas-bebasnya. Adi rela duduk berjam-jam untuk menghidupkan lakonnya, bukan demi lembaran uang. Kalau boleh tahu, biasanya bayarannya? Dibayar atas sana, Mbak. Ada dana berapa, saya mau. Kalau seandainya dibilang main wayang, tapi kere kayak gitu, ya. Gimana tuh? Yang jelas saya puas, saya senang dengan wayang meskipun nggak masalah buat saya. Bahagia dan kebanggaan tersendiri ini saya bisa nari. Apa yang dirasakan Susan dan Adi tak termasuk indikator yang digunakan Badan Pusat Statistik untuk mengukur indeks kebahagiaan penduduk Indonesia. Hasil apa yang ditemukan? Bisa kita artikan bahwa ya ini pada level yang cukup bagus sebenarnya. Jadi kalau saya membandingkan dengan titik tengah itu 50 misalnya. Ini kan sudah berada pada 15 poin di atas titik tengah indeks kebahagiaan itu sendiri. Kepala BPS Suryamin menjelaskan lembaganya menetapkan indeks kebahagiaan dengan 10 tolok ukur, termasuk diantaranya pendapatan dan harta kekayaan. Yang di kota itu lebih bahagia dibandingkan dengan yang di pedesaan. Ini barangkali karena memang di kota ini sudah dengan segala sesuatu yang mudah dan sebagainya ya, sehingga para individu atau penduduk atau responden yang menilai atau ditanya untuk level kebahagiaan mereka itu ya untuk yang di kota lebih tinggi sedikit. Dari hasil survei kami ini ada menggambarkan bahwa makin tinggi pendapatan menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaannya atau dengan yang ditunjukkan dengan indeks kebahagiaannya makin meningkat pula. Nah, kemudian dilihat dari sisi pendidikan juga makin meninggi atau makin meningkat tingkat pendidikan dari responden atau dari individu kepala rumah tangga yang diwawancara, makin tinggi pendidikannya, makin tinggi juga tingkat kebahagiaannya.
Kesimpulan BPS dalam indeks kebahagiaan menuai kontroversi. Tak sedikit yang mempertanyakan indeks ini, termasuk Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Heruwanto Agus Hatna. Pertama adalah definisi dari kebahagiaan itu sendiri yang harus kita jelas. Nah, tidak sama bahwa kebahagiaan itu sama dengan kesejahteraan. Bagi Agus, indeks kebahagiaan versi BPS tak menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia sesungguhnya. Meski yang diuji hampir 10.000 responden dan telah menggunakan 10 tolok ukur. Apanya yang kurang? Keadilan. Yang Bapak maksud ini adalah keadilan hukum atau ketimpangan sosial atau apa? Apakah ada kepuasan tidak masyarakat itu terhadap akses dia untuk memperoleh pekerjaan yang layak, misalnya ya, untuk memperoleh gaji yang layak dan sebagainya. Akses sosial misalnya dari sisi pendidikan, aksesibilitas itu juga bisa dicapai nggak antar kelompok, antar masyarakat orang beda dan sebagainya. Jangankan di luar Jawa, di Jawa saja ternyata masih banyak anak-anak kita itu untuk capai ke sekolah, akses sekolahnya harus jalan sekian puluh kilometer, harus berenang, harus lewat jembatan dan sebagainya. Ini kan ya persoalan hukum yang ini saya kira kita menjadi PR besar pada akses keadilan hukum di antara kelompok-kelompok itu. Politik, persoalan tentang partisipasi dalam politik dan sebagainya itu. Hanya saya tidak tahu mengapa BPS tidak berani menggunakan indikator ini. Apakah mereka masih malu-malu atau masih takut-takut, saya juga belum tahu. Mereka yang tahu saya kira ya. Ada sejumlah ilmu tentang kebahagiaan, seperti yang dijelaskan psikolog Universitas Indonesia, Dieni Cokro Suprihartono. Tapi pada kenyataannya, kebahagiaan tak bisa mengacu pada teori semata. Kita kan punya dari Maslow namanya kebutuhan. Ya, kebutuhan paling dasar adalah biologi sandang, pangan, papan. Dan dia membayangkan kalau mendapatkan ini dia akan bahagia. Ya, tapi ternyata itu pun nggak cukup. Naik-naik ke atas itu keamanan. Lalu naik lagi. Setelah itu, aduh saya butuh lebih dari itu dong ya. Saya butuh sesuatu yang berbentuk cinta kasih, love. Jadi mesti ada ruangan buat anak-anak saya, kalau bisa banyak yang bisa datang ke sini kumpul. Lalu harga diri, baru aktualisasi diri yang paling atas. Nah, yang ke atas ini udah sifatnya non material. Yang material tuh hanya yang bawah, pertama dan kedua deh. Mulai 3, 4, 5 bahagia itu udah immaterial. Saya juga punya klien yang punya segalanya tapi nggak bahagia. Punya semuanya. Dia bisa tuh kalau mau hari ini makan pagi di Singapura, makan siang di Hong Kong juga bisa. Nggak bahagianya hanya hal yang sepele. Kenapa suaminya memberikan hadiah perhiasan lebih bagus kepada ibu di suami daripada ke dia? Oh, kan something yang, ya udahlah bersyukurlah ya. Nah itu bikin dia sedih, merasa dia dia bilang dia kok kurang disayang. Dan itu dari orang yang punya semuanya. Jadi nggak jaminan kalau orang yang punya semuanya akan bahagia. Definisi yang salah tentang makna bahagia bahkan telah membawa sejumlah orang ke balik jeruji. Yang namanya budaya korupsi itu masih mengakar karena memang persepsi masyarakat kita memang mendefinisikan kebahagiaan itu memang dengan sesuatu yang material. Saya lihatnya pada ketidakamanan kayaknya ya. Dia ingin 7 turunannya aman, dia ingin tidak mau susah. Itu udah mulai ke egoisme. Saya mencoba mencari tahu makna bahagia bagi sejumlah orang yang saya temui. Mbak, makna bahagia bagi Mbak apa? Kalau saya satu, pingin suami setia. Yang kedua, pingin anak-anak saya sehat selalu. Oke. Ya, kalau sehat ya bahagia, kalau nggak sehat nggak bahagia. Bahagia menurut saya adalah apabila saya bisa membuat orang terdekat saya, terutama keluarga saya itu senang. Ya buat lihat inilah situasinya bagus gitu loh ya. Sekarang Indonesia udah bagus lah gitu lah, bahagia sekali gitu. Sejumlah orang memang memaknainya dengan materi. Bahagia niku lho, Mbak. Seneng. Iya ta, Mas. Seneng niku nek pripun? Nek laris ledagan iki. Ya munggah haji kalau ada uangnya. Buat Bapak makna bahagia apa, Pak? Sekarang udah punya rumah,
tahun berapa itu kena gempa, sekarang udah kasih rumah sama pemerintah. Saya bahagia sekali. Ya, kedepannya lebih bahagia. Anak saya yang kedua bisa kuliah sampai selesai, itu harapan saya. Saya bahagia apabila tim klub Juventus favorit saya itu jadi ke Indonesia bulan Agustus ini. Dan pandangan inilah yang mewakili sebagian penduduk negeri ini. Tetapi coba tanya, apakah bahagia betul nggak dia? Atau bahagia semu? Banyak yang menganggap bahwa hidup bahagia baru bisa dirasakan saat berada di sebuah titik seperti yang dicapai Alex dan Marta Tilaar. Pasangan ini menikmati hari tua dari hasil usaha keluarga yang mereka rintis puluhan tahun silam. Namun, keduanya ini memastikan bukan harta benda yang membuat senyum masih menghiasi wajah. Pada permulaan, itu kita juga nothing. Kita mulai dari kecil dan selalu sekecil apa? Sekecil-kecilnya gitu. Jadi usaha kami itu mulai di 4x6 meter persegi di garasi, dan itu uangnya tidak mempunyai uang, kita gotong royong sebagai family company gitu loh ya. Jadi tidak berarti bahwa semuanya itu dilihatnya sudah enak, sudah hebat. No, kita harus mulai dengan diri kita sendiri, ya. Harus mulai. Bukan oh ya saya anak orang kaya, saya bukan anak orang kaya, saya bukan istri orang kaya gitu loh. Tapi what can we do? Kaya di hati. Kaya di hati. Nah itu. Alex dan Marta punya beragam definisi tentang kebahagiaan. Bahagia bisa berarti berani menghadapi berbagai persoalan hidup maupun omongan miring. Waktu saya mulai dari Amerika pulang dan ingin sekali untuk melestarikan budaya. Pada waktu itu di sini saya lihat literaturnya, ya, buku-buku tidak ada. Anda nanti bisa lihat buku-buku saya tulis terus ya. Nah itu, tapi waktu itu saya tidak ada. Maka itu saya berjuang bagaimana untuk melestarikan, yaitu pergi ke kampung-kampung, ke dukun-dukun beranak, ke dukun-dukun healers ya, untuk bagaimana kalau setelah melahirkan bisa langsing kembali, bisa pancar susu, tidak ada stretch marknya, dan mereka menganggap saya orang gila. Marta coba dari Amerika pergi ke kampung mau jadi dukun, mau jadi cepet kaya gitu. Tapi dia lagi, jangan takut, teruskan, karena satu dukun meninggal, satu perpustakaan terbakar. Nah betul. Di usia yang tak lagi muda, Alex masih bersemangat mengubah paradigma pendidikan di Indonesia. Sedangkan Marta ingin memberdayakan sebanyak mungkin perempuan Indonesia. Cita-cita inilah bentuk kebahagiaan mereka yang lainnya. Sebab ada orang yang merasa bahagia kalau dia bisa mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Apakah itu bahagia? Belum tentu. Sebab itu saya punya pedoman hidup seperti yang saya tulis dalam buku-buku saya. Apa yang bersifat abadi. Bukan lamanya Anda hidup, tetapi donasi hidup Anda dalam berupa cinta kepada keluarga, sesama manusia, yang berbagi dengan sesama manusia, dan kepada Maha Pencipta yang memberikan semuanya ini. Nah itulah pedoman hidup saya. Definisi bahagia bisa jadi berbeda-beda setiap orang. Di Lampung, lebih 200 km dari ibu kota, saya pernah bertemu seorang penemu bibit padi yang menginspirasi jutaan petani Indonesia bernama Surono Danu. Ia memilih bahagia dalam kesederhanaan, meski iming-iming kekayaan ada di depan mata. Ada permintaan seperti bibit sertani atau juga bibit singkong yang lainnya itu dari luar Lampung? Sangat luar biasa banyak, cuma saya kan nggak punya areal untuk pembibitan. Bagaimana cara Bapak mengirimkannya kepada mereka semua? Saya selalu ngirim lewat jasa pos.
terkecuali kalau memang mereka minta nanti ambil sendiri kan gitu ya. Dan Anda memberikan itu gratis? Saya memberikan gratis. Di Yogyakarta, kakak beradik Susan dan Adi bahagia dengan hidup yang mereka jalani. Bagi mereka, kata hati adalah tuntunan hidup, bukan materi. Karena saya memandang wayang bukan hanya sekedar hiburan, Mbak. Di situ saya memandang wayang sebagai konsep kehidupan, konsep alam semesta. Saya bisa hidup karena wayang, gitu. Makna bahagia bagi Susan apa? Nggak harus dari materi. Kalau orang kan mungkin mandangnya apa ya, ada materi bahagia. Kalau saya sih kebahagiaan di sini, Mbak, di hati, bukan dilihat dari materinya kan.